Gedung Putih mengatakan pemerintah Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait dengan pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia WNI kepada Amerika Serikat. Hal itu sebagai bagian dari kesepakatan dagang antara kedua negara. Perjanjian ini dinilai akan menempatkan Indonesia dalam posisi relasi kekuasaan yang asimetris dengan kapasitas teknologi dan kekuatan diplomatik yang lebih besar. Amerika Serikat memiliki potensi untuk memanfaatkan data tersebut demi kepentingan nasionalnya. Isu ini bukan sekadar tentang efisiensi hubungan diplomatik atau keuntungan ekonomi, melainkan menyangkut perlindungan, hak dan keselamatan warga negara dalam kerangka human security atau keamanan manusia. Pasalnya, penyalahgunaan data digital dapat berdampak luas, mulai dari gangguan terhadap keamanan psikologis, pelanggaran privasi, hingga ancaman terhadap keamanan hukum dan politik masyarakat Indonesia. Ini bukan sekadar ancaman teoritis, melainkan sangat mungkin terjadi di tengah konstelasi geopolitik global saat ini. Asap Fakta kali ini berkesempatan menanyakan dan mewawancarai langsung seorang advokat, penulis, sekaligus pencipta lagu, Muhammad Hari Pratomo, untuk menanggapi isu tersebut yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini. Berikut kutipan wawancaranya. Banyak nih terkait hal yang sedang santer dibicarakan di tengah masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat tentang perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika. Pasalnya di perjanjian tersebut ada sebuah isu yang menyeruak di halayak kalau pemerintah itu akan menyerahkan data pribadi bangsa Indonesia terhadap Amerika terkait perjanjian dagang yang disepakati oleh kedua negara. Nah, menurut Mas Ari, bagaimana Mas Ari melihat implikasi penyerahan data pribadi WNI ke Amerika Serikat? Apakah ini bentuk kedaulatan yang dikompromikan? Oke, jawaban saya adalah yang pertama, penting dan krusialnya data pribadi itu harus dijaga. Kenapa? Karena yang pertama saya sendiri aja korban sebenarnya berkaitan dengan data pribadi, registrasi SIM card, menggunakan NIK dan kartu keluarga, sementara NIK dan kartu keluarga kita bercecer. Orang bisa menggunakan data kita untuk registrasi SIM card. Apalagi ini untuk kancah internasional, berkaitan dengan bisnis, dengan dagang. Ya, bicara kedaulatan, tentunya tidak perlu data pribadi kita itu diketahui kancah internasional, karena data pribadi itu sangat rentan untuk kejahatan-kejahatan. Kita juga nggak tahu apakah mereka itu menjaga data kita untuk kepentingan bisnis antar negara, atau ada oknum-oknum juga. Kan kita sendiri ngurusin oknum di dalam negeri sendiri aja masih berantakan. Ya, data kita masih suka disalahgunakan sama oknum-oknum yang jahat. Apalagi sudah masuk kancah internasional, kita berikan ke negara lain. Bagaimana cara kita mengawasinya? Nah, karena saya juga orang hukum, kita tentunya sadar sudah ada disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jangan sampai undang-undang itu disahkan, justru pemerintah sendiri yang melanggar. Karena di dalam membuat rakyat itu merasa nyaman dan aman, harus dimulai dari kepercayaan terlebih dahulu, dan pengambilan kebijakan itu juga harus pro rakyat. Jadi kalau menurut Mas Ari, dalam konteks perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika, apakah menurut Mas Ari ada aspek perlindungan data pribadi kita, atau hanya nantinya dijadikan komoditas saja? Tetapi yang jelas bukan ke situ yang harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah data pribadi kita tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang asing. Itu penting loh. Kita juga nggak tahu hubungan antar negara itu akan terus baik atau enggak. Regulasi yang sudah ada ke tangan pemerintah sendiri aja kadang ada dugaan penyalahgunaan oleh oknum. Apalagi ini asing, sifatnya global, dunia. Masuk kita harus jadi korban terus, kan begitu kira-kira. Lalu kalau data WNI ini bisa diakses oleh pihak luar, apakah warga masih punya hak untuk menolak atau mengontrol datanya, atau justru akan kehilangan kendali sepenuhnya nantinya? Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan tentunya ada larangan, ya. Misalkan
konstitusi itu disepakati pemerintah, sudah oke. Tapi secara hukum masyarakat punya hak. Masyarakat bisa melakukan gugatan class action secara kolektif, bahkan untuk menggugat kebijakan pemerintah. Itu masyarakat boleh loh itu. Berarti masyarakat boleh nantinya menggugat kalau benar hal ini terjadi. Boleh. Dan saya tidak setuju data pribadi kita ini di asing. Data pribadi kita ini di dalam negeri aja belum dijaga dengan benar kok. Yang registrasi pakai SIM card, nomor HP itu pakai data saya banyak. Udah saya cek kok itu. Saya udah menemukan kok nomor-nomor HP yang nggak dikenal itu dari website operator itu. Itu siapa yang tanggung jawab? Apalagi ini untuk kepentingan bisnis secara global. Ya, ada MOU dengan negara lain. Mudah banget orang nanti melihat semua data kita, NIK segala macam. Lah sementara kita aja belum benahi. Registrasi SIM card masih pakai NIK, harusnya kan pakai biometrik, pakai muka, jadi jelas. Nggak bisa orang lain menggunakan muka orang, kan nggak bisa. Itu aja kita belum dibenahi, bisa bubar. Isinya bangsa Indonesia ini jadi korban kejahatan internasional nanti kalau datanya disalahgunakan gimana? Ya berarti Mas Ali juga menilai kalau Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi yang dibentuk oleh pemerintah saat ini pun belum independen dan capable dengan untuk menangani isu internasional seperti ini ya berarti. Mungkin niatannya baik, saya apresiasi itu ya. Tetapi dengan sistem yang ada dan problematika yang terus-menerus ya, itu saya belum melihat adanya maksimal di dalam menjalankan perlindungan data pribadi. Bahkan data saya disalahgunakan itu saya mengalami sendiri, repotnya saya ngurus secara hukum dan lain-lain itu dalam negeri loh. Nah sekarang bagaimana kalau data saya ada di Amerika sana? Sementara saya aktif menulis, saya kirim di Amazon Kindle, yang saya kirim di misalkan Google Playbook atau aplikasi-aplikasi Apple Book, aplikasi-aplikasi luar. Lah data saya mudah diakses oleh mereka. Tiba-tiba kalau oknum di antara mereka juga ada yang punya niatan jahat, kan saya jadi korban. Nah, dan mungkin yang mengalami begitu bukan saya aja. Banyak bangsa Indonesia ini yang menjalin hubungan berkaitan dengan karya-karyanya itu kepada asing juga. Dan untuk mengharumkan nama Indonesia. Tapi kalau data mereka tiba-tiba dengan mudah diakses pihak asing, perlindungannya bagaimana? Bisa disalahgunakan lagi. Gitu loh. Jadi tidak ada manusia yang 100% malaikat. Artinya apa? Artinya kita mesti waspada. Nah berarti yang terakhir nih Mas Ari, apakah pemerintah Indonesia perlu meninjau ulang kerjasama ini secara hukum dan etis, atau justru Mas Ari sendiri melihat hal ini sebagai kemunduran dalam perlindungan privasi digital? Untuk menjalin kerjasama bisnis secara global silakan. Tapi berkait data pribadi, tidak ada satu negara pun yang rela data pribadi rakyatnya, bangsanya ya diketahui oleh orang asing. Itu nggak ada satupun. Kalau kita sampai melakukan itu, ya tinggal introspeksi diri aja. Saya nggak mau katakan bagaimana, tapi introspeksi diri aja. Nah, sementara untuk menjaga di dalam negeri sendiri aja berkaitan keselamatan data pribadi kita ini agar tidak disalahgunakan aja, itu masih jauh, masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap. Kasihan orang-orang yang datanya dipakai untuk disalahgunakan kejahatan, terkadang nggak bisa membela diri, mereka justru yang kena hukum padahal mereka korban. Nah apalagi ini kita bicara internasional, itu satu negara datanya dipegang negara asing lain, terus bagaimana memprotek diri? Gitu loh, memprotek diri, kebebasan berpendapat. Misalkan ada kebijakan di suatu negara lain yang mana bangsa Indonesia ini ingin jadi pembela kebenaran, ya mengkritik suatu kebijakan, misalkan isu-isu internasional, sementara datanya dipegang oleh negara lain itu, dengan mudah dia bisa mengkriminalisasi orang-orang yang ya melakukan kritikan misalkan, karena dia anggap itu bukan bangsanya, dia anggap itu bukan rakyatnya, walaupun awalnya kerjasama itu berlandaskan bisnis secara global, kepentingan ekonomi. Tapi siapa yang tahu? Tidak ada manusia yang 100% jadi malaikat. Oke, cukup Mas Ari. Ada closing statement atau pesan untuk isu ini atau terhadap pemerintah kita? Oke,
gagalkan saja jangan sampai ada data pribadi kita itu jatuh ke tangan orang asing, dan benahi data pribadi untuk perlindungan dan penggunaannya di dalam negeri sampai sempurna. Registrasi SIM card, nomor HP, ya jangan lagi pakai data NIK dan KK karena sudah bocor kemana-mana. Gantilah wajah. Jadi mau registrasi SIM card, beli di konter, mukanya yang harus di ini, mangap apa, nah ya gitu-gitu itu lebih jelas. Jadi nggak disalahgunakan pakai data orang. Terima kasih Mas Ari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.